saat ini kan kasus COVID itu kan di Indonesia semakin meningkat dan juga perekonomian di Indonesia juga menurun. Nah, pemerintah nih salah satunya ingin membuat wacana mengenai new normal ini, Prof. Kita diskusi mungkin ingin tahu pendapat dari Prof Ari nih mengenai new normal, kira-kira bagaimana, Prof? Ya, jadi istilah new normal ini sebenarnya bukan istilahnya pemerintah Indonesia saja, itu di luar juga menyebutkan new normal. Jadi adalah suatu keadaan di mana setelah pandemi global ini memang kita semua kehidupan itu berubah, makanya istilahnya disebutkan new normal. Mungkin sebelum saya teruskan ini sambil menunggu para viewer ya, ada juga pertanyaan, apa sih bedanya antara new normal dengan herd immunity? Itu jelas beda. Kalau herd immunity itu adalah sesuatu keadaan di mana 70%, 80% dari suatu penduduk itu sudah mengalami mempunyai imun ya terhadap sesuatu infeksi. Nah, imun ini bisa terjadi karena memang alami. Nah, ini alami tentu ada pengorbanan di situ. Artinya jumlah yang meninggal bisa lebih banyak ya. Di Itali itu ada satu tempat ya, daerah yang memang terisolasi, itu memang dibuat herd immunity di situ. Kenapa ya? Karena memang situasinya demikian sehingga 70-80% penduduk tersebut imun dengan sendirinya. Nah, herd immunity juga bisa dibuat dengan vaksinasi. Ya, jadi vaksinasi. Nah, sampai saat ini kan kita tahu bahwa untuk COVID-19 ini vaksinnya belum ada. Nah, kalau new normal ini beda. Kalau new normal ini adalah kita menghadapi sesuatu kehidupan yang baru, ya tentu harus memenuhi protokol kesehatan. Artinya apa? Ya tadi bahwa mesti pakai masker, physical distancing, ya penyediaan alat hand sanitizer, cuci tangan yang lengkap, ya. Kemudian juga dan juga untuk kepentingan physical distancing ini maka akan ada pembatasan, ya, menjaga jarak. Jadi seperti sekolah misalnya yang kapasitasnya 40 ya kita bikin menjadi 15 misalnya begitu. Walaupun alhamdulillah akhirnya pemerintah nampaknya menunda untuk sekolah karena belajar dari pengalaman negara lain. Ya seperti Korea ya ternyata ditutup kembali. Kenapa? Terjadi peningkatan jumlah kasus yang cukup signifikan. Kemudian di Prancis juga demikian, pada satu hari pembukaan ternyata terjadi peningkatan 70 kasus. Ini pada negara-negara yang memang proses pemeriksaannya itu bisa cepat, ya pemeriksaan RT-PCR-nya cepat, jadi langsung bisa dinilai ketika sesuatu tadi new normal itu diterapkan, ya orang sudah mulai lagi aktivitas, tentu dengan physical distancing ternyata tidak berhasil, dalam arti kata jumlah kasusnya meningkat ya. Nah kemudian juga hal yang lain juga seperti misalnya di beberapa negara, nah ini di Singapura udah mulai, saya lihat hari ini juga sudah mulai pembukaan sekolah, tapi tentu intinya adalah konsisten, artinya ada penegakan aturan. Nah, apakah sekarang masyarakat kita siap nggak untuk melaksanakan new normal ini? Saya juga dapat informasi kantor-kantor juga sudah mulai dibuka. Ya prinsipnya tadi, penerapan protokol kesehatan. Kalau tidak ya kita bisa tahu bahwa kasus ini akan kembali meningkat. Seperti di Jakarta sempat turun kemarin, nah sekarang meningkat lagi gitu loh. Dan saya bisa bilang bahwa sekarang ini kan pada saat April saya bilang kalau ini tidak berhasil, maka kalau misalnya tidak berhasil PSBB, maka angka kita akan tembus, waktu itu saya bilang akan tembus 10.000, ya, 10.000 di awal Mei, ternyata tembus awal Mei 10.000. Saya udah bilang lagi, ini peningkatannya akan, yang saya bilang akan eksponensial. Ya, dalam 10 hari pertama 5.000. Jadi kalau ini tidak teratasi, maka dalam awal Juni kita sudah tembus 25.000. Faktanya sekarang udah 26.000 lebih. Jadi angka kita ini masih terlalu riskan untuk artinya ini kita masih merah, jumlah kasus kita masih terus meningkat. Jadi kalau kita dipaksakan, memang artinya begini, ketika ada sesuatu orang kembali beraktivitas, maka tingkat
angka infeksi itu masih cukup tinggi gitu loh. Nah, kita fasilitas kesehatan, rasa cemas, ya kemudian juga beberapa rumah sakit mungkin belum juga memisahkan antara COVID dan COVID. Ini menjadi riskan. Ya, kalau di Korea mereka sudah sistem pelayanan rumah sakitnya sudah begitu baik. Jadi pun kalau ada peningkatan kasus, maka angka kematiannya tidak tinggi gitu loh. Nah, kalau di kita, ya ini tadi kita memang udah sekitar 5-6%, nah, angka kematiannya. Karena tadi bisa juga pasien itu datang terlambat. Bahkan kalau kita lihat hoax-hoax yang beredar, sampai saat ini ada hoax yang beredar, nggak usah dulu ke rumah sakit kecuali sampai sesak napas. Kalau sesak napas sudah terlambat. Kalau pasien datang ke rumah sakit sesak napas sudah terlambat, itu berarti sudah masuk minggu kedua. Bagusnya minggu pertama masih demam, batuk pilek itu datang ke rumah sakit. Di situ mungkin sudah diberikan infus, antivirus sudah mulai masuk, oksigen sudah mulai masuk melalui hidung. Tapi kalau minggu kedua datang, kondisi paru udah tambah parah, ya oksigenisasi juga udah tambah buruk, ya sudah terlambat. Nah ini dia tadi nih, jadi masyarakat juga mesti tahu banyak hoax-hoax yang beredar di tengah masyarakat yang menjerumuskan. Nah ini dia, jadi oleh karena itu buat masyarakat baca dulu kalau ada informasi ini sumbernya dari mana. Ketika kita tidak jelas sumbernya, kita juga jangan men-share ke orang lain gitu loh. Ketika kita men-share ke orang lain, ya kita artinya apa ya? Kita ikut mencelakakan orang lain. Ketika orang lain tersebut punya demam batuk pilek, membaca hoax tersebut, cuman tunda dulu. Kalau sesak napas baru datang sudah terlambat. Sesak napas itu sudah terlambat, oksigenisasi sudah buruk, kondisi paru mungkin juga udah tambah parah. Ya sebentar lagi ventilator, cost akan besar juga untuk kasus tersebut, pembiayaan juga besar. Pasien yang tadinya tidak perlu ventilator, akhirnya ventilator gitu loh. Jadi memang permasalahan yang ada di kita ini tadi, ya oke, new normal diterapkan, tapi masyarakatnya juga mesti cerdas. Masyarakat kita ini masih belum cerdas. Kenapa? Ya tadi, berita-berita yang tidak jelas diikut-ikutin gitu loh. Nah ini dia, artinya memang dilema buat kita kalau memang mau diterapkan new normal. Karena tadi, masyarakat kita itu tidak kritis membaca sesuatu informasi itu. Ya langsung percaya, memang ada yang cek and recheck gitu ya, tapi umumnya ngikutin aja udah. Ya sekali lagi, ini memang penyakit yang sebenarnya lebih cepat datang ke rumah sakit akan lebih bisa diatasi. Terlambat datang ke rumah sakit maka juga fatal di dalam penata laksanaan berikutnya. Jadi ini poin saya mengenai new normal gitu. Ya. Ini cukup lengkap ya, Prof, penjelasannya tadi dari A sampai Z dan cukup banyak ini. Jadi intinya untuk para viewers nih, kalau misalkan baca berita terutama di WA tuh harus tetap dicek ya, harus tetap dicek, coba dilihat sumber yang lebih validnya seperti apa gitu ya. Jangan langsung percaya. Kalau misalkan mungkin ada yang rekan-rekan punya kenalan dokter, mungkin bisa dikonfirmasi sama dokter. Seperti itu. Ini kita ya. Yang mau bertanya silakan diketik ya. Ini saya ada pertanyaan ini, Prof. Jadi nih misalkan kebijakan new normal ini nanti akan terjadi di Indonesia, kira-kira ada kemungkinan nggak, Prof, ini kasus COVID-nya semakin meningkat? Kan yang kita tahu sekarang kasusnya sudah mulai meningkat di Surabaya juga meningkat ya, seperti itu, Prof. Ya saya sih terus terang saja lihat kondisi kesiapan dari semua hal ya. Pertama kesiapan masyarakat, ya, kemudian juga sosialisasi mengenai informasi ini, ya, kemudian juga prinsipnya begini, kalau memang tidak ada jalan lain bahwa kita tetap harus melaksanakan new normal ini, prinsipnya adalah dari waktu ke waktu itu harus dilakukan pengawasan atau dipantau ya, mitigasi yang baik mengenai jumlah kasus. Jangan sampai kita terlambat. Kayak di Korea dia cepat, jadi awal udah mulai bebas, ternyata di klub malam terjadi peningkatan, ada klaster baru langsung ditutup lagi gitu. Nah itu dia tadi, mesti begitu juga pemerintah. Memang ini sifatnya bukan secara nasional, jadi per daerah sebenarnya, karena kan juga
sudah dipetakan di Jakarta ini masih merah. Kemudian mungkin di beberapa daerah di Jawa Barat bagian sudah hijau. Ya itu tergantung juga daerahnya sebenarnya. Kalau memang ini hijau, ya berarti kan jumlah kasus itu tidak terlalu banyak. Artinya kalaupun ada proses di mana orang saling berinteraksi, maka kans untuk adanya penyebaran juga rendah gitu loh. Jadi kalau kita tidak perlu secara nasional, bisa aja daerah-daerah mana yang kita lihat paling siap daerahnya di kabupaten tersebut yang memang angka penularannya atau angka infeksinya rendah, tapi juga tidak terlalu banyak interaksi dengan orang luar, ya silakan kalau mau dicoba, tapi tetap prinsip-prinsip dari protokol kesehatan harus dilaksanakan gitu loh. Jadi sekali lagi tentu ini harus dilihat masing-masing daerah gitu loh. Kita tidak bisa mengeneralisasi, tidak boleh, tidak juga. Karena memang betul bicara soal new normal ini, kita juga dalam rangka ya masyarakat ini udah jenuh lah sebenarnya ya, kita jenuh nih. Ya saya artinya juga ngobrol dengan pasien segala macam misalnya, atau dengan masyarakat yang kebetulan ya, udah jenuh juga dengan keadaan seperti ini. Jadi tadi itu makanya kita bisa lihatlah mana-mana yang sudah berhasil hijau, ya silakan kalau mau dicoba, tapi tetap pengawasannya harus ketat. Ya, harus ketat. Dan kita mesti tahu bahwa penyakit ini bisa kena semua orang, anak-anak juga, anak-anak sekolahan juga kena. Cuman memang sekali lagi bahwa resiko itu terjadi pada orang-orang di atas umur 60 tahun dan untuk orang-orang yang memang dengan komorbiditas, obesitas, ya kencing manis, ya kemudian darah tinggi, rokok, dia akan beresiko untuk terjadinya komplikasi yang berat. Kalau untuk infeksi sih bisa saja tertular, karena satu keluarga 3 anaknya bapak ibunya kena, kemudian 3 anaknya kena. Ya tapi kan ya karena tadi ya karena dia ringan ya mungkin dalam 2 minggu udah bisa kembali normal begitu. Iya. Ya tadi kan juga Prof sudah sempat sampaikan ya Prof ya, mengenai new normal sama herd immunity ini berbeda. Jadi semua itu kembali lagi ke masyarakat ya Prof ya. Bagaimana harus menjalankan perilaku hidup bersih dan sehat ya. Ini Prof, ini kan kan wacananya kan katanya memang sebentar lagi ini mau new normal. Ini ada di Jawa Barat itu tadi saya sempat baca di sebuah berita, katanya rencananya tuh kemarin Prof sudah mulai, tapi katanya masih untuk melatih. Dan kalau di Jakarta nih 4 Juni Prof rencana tuh mau diuji coba new normal. Kira-kira apa ya Prof yang dipersiapkan nih untuk masyarakat dan tenaga kesehatan? Ya prinsipnya kalau yang penting adalah kira-kira apa yang mau dibuka dulu, mall misalnya kan. Itu di depan, pintu depan, satpam sudah mesti ngitung, benar-benar dihitung secara pas, kira-kira berapa orang yang boleh masuk di situ gitu. Ya karena sekali lagi ketika memang ramai, ya itu jadi problem. Di situ bisa jadi orang berdekatan dia bisa saling menularkan. Jadi yang harus dikerjakan atau diinikan adalah ya countingnya itu mesti benar-benar detail. Nah, karena sekali lagi begitu juga waktu masuk toko juga mesti disiplin. Nah, berapa orang yang ada di dalam toko tersebut, ya mesti dihitung. Pokoknya dibuat jarak antara satu orang dengan orang yang lainnya itu ya kira-kira 1-2 meter, dan semua harus berkomitmen pakai masker. Karena ketika kita pakai masker, I protect you and you protect me. Ya, saya melindungi kamu dan kamu melindungi saya. Karena dan juga tadi para cleaning service, petugas kebersihan ini harus selalu membersihkan tempat-tempat di mana orang yang secara refleks atau otomatis itu disenggol gitu loh. Misalnya tangga ya kan, kemudian juga eskalator, misalnya lift, misalnya waktu pencet tombol ya, itu pokoknya pintu, misalnya handle pintu gitu ya, karena memang kita tidak mempersiapkan dengan baik. Misalnya ada beberapa toilet yang memang sudah didesain dari awal bahwa dia memang tidak ada handle di situ. Jadi bahkan
ketika kita dorong aja cukup dengan dorong gitu, atau juga begitupun juga airnya untuk pembersihnya itu juga dengan handle atau paling tidak kontak dengan tidak kontak dengan jari gitu loh. Yang penting kan di situ. Jadi sekali lagi tergantung apa yang mau dibuka gitu ya. Sekolah yang saya bilang tadi, kalau memang sekolah mau dibuka ya mesti dibatasin. Kelas yang tadinya 40 kalau perlu hanya 10, 15 dibuat shift pagi sore. Dan juga sekolah itu tujuannya adalah sesuatu kegiatan yang memang tidak bisa dengan cara daring, tidak bisa secara online. Misalnya praktikum, ya kan, kerja di laboratorium misalnya. Atau ada hal-hal hands-on lainnya yang memang siswa harus hadir. Jadi memang tidak seperti yang ini, makanya new normal itu seperti itu. Tidak seperti pendidikan dulu lagi. Guru di depan kelas menjelaskan, itu nggak perlu lagi. Artinya itu bukan untuk di situ. Itu hanya itu bisa dilakukan di online. Jadi hanya pada hal yang praktek untuk kepentingan praktek saja gitu loh. Jadi ini memang situasinya ya seperti itu kalau mau diterapkan. Tapi sekali lagi juga harus benar-benar dilakukan mitigasi yang baik mengenai jumlah kasus yang meningkat. Gitu. Ya. Ini kayaknya pertanyaan-pertanyaan juga mulai banyak nih. Ya, ini ada pertanyaan ini dari dokter ini, Prof, dari Dokter Ingrid. Katanya bagaimana kesiapan tenaga medis nih, Prof? Tadi mungkin disinggung baru untuk masyarakat awam, sekarang tenaga medis dalam menghadapi new normal. Ya, pertama adalah yang mesti diperhatikan. Pertama tentu ini benar-benar harus dihitung sekali oleh pemerintah daerah. Ya, berapa kapasitas rumah sakit, berapa rumah sakit yang ada, berapa rumah sakit yang memang bisa terlibat di dalam penanganan pasien-pasien COVID ini. Ya, kemudian berbagai macam fasilitas harus dihitung tadi. Karena sekali lagi, kita sih berharap bahwa new normal ini bukan terjadi peningkatan kasus. Tapi apabila terjadi peningkatan kasus, maka harus siap juga rumah sakit-rumah sakit. Nah, bicara soal rumah sakit, tentu bicara soal sumber daya yang ada, fasilitas. Ya, jelas, kalau bicara soal yang idealnya kan sebenarnya ruangan dengan tekanan negatif. Oke, pasti itu akan sulit. Karena memang kita tidak menyiapkan dari awal untuk hal tersebut. Nah, kalau tidak, bagaimana? Ya, pertama, tadi petugas kesehatannya siap atau tidak, ya. Kemudian juga hazmatnya, ya APD-nya, alat pelindung dirinya lengkap atau tidak, ya kan begitu. Kemudian juga tadi bahwa juga tetap harus diperhitungkan bahwa pasien-pasien ini jumlah yang meningkat, kemudian apa yang bisa dikerjakan di rumah sakit tersebut. Bagaimana kapasitasnya, apakah ini hanya sebatas untuk perawatan atau misalnya pasien-pasien COVID yang untuk melahirkan, atau misalnya pada pasien-pasien COVID yang kebetulan juga harus dioperasi misalnya. Jadi itu sekali lagi mitigasi itu mesti benar-benar dilaksanakan dengan detail oleh Dinas Kesehatan dan juga oleh pihak rumah sakit tentunya ya. Jadi termasuk juga ventilator. Jadi mesti dihitung sekali. Ya, jangan sampai, dan juga kalau perlu koordinasi di satu daerah itu antar rumah sakit. Ketika di sini satu rumah sakit ini memang punya kasus yang lebih berat, yang rumah sakit sana juga siap untuk menerima kasus tersebut. Dan juga ditanya ventilatornya ada atau tidak. Jadi sekali lagi sebenarnya sistem ini bisa dibuat dengan baik, ya, sehingga kita bisa menekan angka komplikasi dan angka kematian yang terjadi gitu loh. Jadi sekali lagi memang ini mesti tidak bisa keputusan kepala daerah saja. Nah, kepala daerah harus bicara dengan pakar yang ada di tempat itu, harus bicara dengan direktur rumah sakit, ya harus bicara dengan dinas kesehatan yang berhubungan dengan puskesmas dan segala macamnya lagi. Jadi terus terang saja bukan hanya keputusan politik kepala daerah saja, ya termasuk PSBB kemarin pun juga sebenarnya harus melibatkan pakar dan ahli, ya ahli epidemiologi, ahli kesehatan, kedokteran, ya artinya tadi jangan sampai keputusan diambil hanya berdasarkan politis saja, tapi tidak memperhitungkan sumber daya yang ada gitu loh. Ya. Kira-kira begitu.
Ya nih Prof, ada pertanyaan lagi nih, mungkin lebih spesifik ke DKI Jakarta Prof. Katanya ini dari Farid Zabah, Prof bagaimana kesiapan ruang perawatan di DKI dalam menghadapi new normal? Ya kalau DKI sih sebenarnya nggak perlu terlalu disaukan menurut saya saat ini. Kenapa? Karena memang pertama sebagian dari rumah sakit swasta pun juga sudah terlibat, sudah merawat pasien-pasien dengan COVID ya. Pemda DKI juga mempunyai RSUD baik itu di tingkat kecamatan tipe D ataupun juga rumah sakit di tipe A-nya gitu ya, tipe B juga. Jadi sebenarnya kalau untuk DKI sih nggak terlalu bermasalah, apalagi di DKI ada rumah sakit darurat, Wisma Atlet. Nah ya itu juga. Kemudian juga beberapa rumah sakit pemerintah, rumah sakitnya Kemenkes ya, itu seperti Rumah Sakit Persahabatan, Rumah Sakit Sulanti Suroso itu mendedikasikan untuk pelayanan pasien COVID. Jadi kalau untuk Jakarta sih saya rasa tidak terlalu tidak terlalu bermasalah ya. Cuman memang yang kita takutkan adalah di daerah. Apalagi kalau andalannya itu hanya 1-2 rumah sakit dan ketika rumah sakit tersebut kolaps, artinya ada petugas yang positif, ada dokter yang positif, nah itu yang susah. Kalau untuk kota-kota besar, nah sekali lagi memang itu tadi, makanya mitigasi itu menjadi penting untuk mengidentifikasi. Nah, jadi mesti ada cadangan-cadangan rumah sakit yang harus siap, misalnya apabila ini kolaps, misalnya kan gitu. Karena kalau tidak, ya pasien akhirnya tidak tertangani dengan baik, ya pasien masih ada di rumah, kondisi rumahnya juga tidak memungkinkan isolasi mandiri, akhirnya pasien tersebut menjadi sumber penularan kepada orang sekitarnya. Nah ini akhirnya jadi bentuk klaster baru lagi. Nah ini problem memang. Jadi sekali lagi mitigasi itu menjadi hal yang penting untuk mempersiapkan apapun bentuknya, atau PSBB yang diperlonggar, atau PSBB yang sudah selesai, atau adanya new normal tadi. Kita lanjut lagi Prof ya. Ini ada pertanyaan ini dari Dr. Tika Prof. Assalamualaikum Prof, saya Siva dari Malang. Bagaimana Prof untuk pembelajaran DM ke rumah sakit? Jadi koas Prof kalau misalkan di Jawa Timur DM itu. Ya saat ini sih kalau saya di Jakarta ya di beberapa fakultas kedokteran sementara ini memang kami belum ya, artinya para koas ini belum bisa turun langsung ya, artinya bekerja seperti di rumah sakit. Memang sudah mulai ada penjajakan, sekali lagi tergantung juga rumah sakitnya. Ya, karena komunikasi ini rumah sakit, apakah memang rumah sakit tersebut sudah melakukan pemisahan tidak dengan jelas untuk pasien COVID dan non-COVID. Karena kalau tidak, kasihan para DM ini atau para koas ini akan jadi masalah. Atau bisa juga tetap koas bisa dilibatkan, tapi mungkin tidak dalam posisi langsung berhadapan dengan pasien-pasien yang COVID tadi misalnya ya. Jadi bisa diatur sebenarnya, tapi tergantung memang setelah kondisi ini sudah terkendali, artinya sudah bisa dilakukan pemisahan yang jelas, bahwa misalnya untuk satu gedung ini, ya seperti di RSCM itu satu gedung Kiara itu memang diperuntukkan untuk pasien COVID, sedangkan ruangan yang lain itu bebas dari pasien COVID, misalnya. Nah, secara bertahap itu bisa diterapkan. Jadi sekali lagi, bagaimana para koas ini bisa melakukan pendidikan itu disesuaikan dengan kondisi rumah sakit menurut saya. Baik kalau rumah sakit tersebut memang tidak melayani pasien atau tidak menerima atau tidak merawat pasien COVID. Nah itu mungkin itu bisa digunakan seperti itu. Karena sekali lagi sebenarnya kita juga membutuhkan rumah sakit itu agar pasien-pasien yang memang non-COVID, yang pasien-pasien kronis, seperti pasien-pasien kencing manis, pasien-pasien hipertensi, ya pasien-pasien yang memang perlu kontrol secara rutin setiap bulan, itu mestinya juga bisa terlayanin ya. Pasien-pasien tuberkulosis itu sudah ada informasi bahwa mereka mulai ditemukan adanya yang putus berobat karena ketakutannya untuk berobat ke rumah sakit, karena takut tertular COVID, akhirnya dia tidak urusan pengobatan. Jadi sekali lagi memang itu tadi, pertama memang kita harus pastikan dulu
bahwa di rumah sakit tersebut memang sudah bisa diperbolehkan mahasiswa untuk melakukan pendidikan begitu ya, untuk pendidikan profesinya gitu. Ya, ini ada pertanyaan, kita lanjut lagi Prof ya. Ini ada pertanyaan dari Dekta Filantropi. Apabila penerapan new normal diterapkan dan timbul kantong-kantong baru peningkatan kasus COVID-19 signifikan, apakah secara pribadi Prof Ari setuju untuk dilakukan lockdown sesungguhnya per daerah? Ya, prinsipnya itu begini, prinsipnya dengan kondisi sekarang ini kan kita udah terlanjur, mau lockdown mau apa udah, artinya udah kadung lah seperti ini kondisinya ya. Nah, jadi yang penting itu tadi, yang prinsipnya adalah ketika ada satu klaster baru, ya ada satu kumpulan kasus, maka yang harus dikejar adalah tracing, ya di trace nih. Ini yang ada di dalam klaster tersebut tuh dari mana aja gitu yang sempat kontak dengan klaster tersebut. Nah, setelah tracing tentu tes, dilakukan pemeriksaan. Nah, setelah tes positif ya kita treatment tadi, apakah ini masuk mild ya mild atau asimptomatik. Itu kalau mild tergantung juga, apabila memang memungkinkan kondisi di rumahnya bisa dilakukan isolasi mandiri ya silakan. Tapi apabila tidak memungkinkan ya juga harus dipersiapkan. Memang sekarang gini, kita kan memang angkanya ini masih naik terus. Jadi pemerintah daerah juga mesti mengantisipasi ya, seperti DKI misalnya ada Wisma Atlet. Saya juga nggak tahu, saya di Surabaya juga sudah ya, di Pulau Galang walaupun agak jauh juga sudah disiapkan. Jadi mesti disiapkan memang tempat-tempat yang khusus tadi merawat pasien-pasien COVID, sehingga yang tadi saya bilang tadi, sehingga rumah sakit yang memang bukan rumah sakit rujukan bisa melaksanakan pelayanan pesakit pasien-pasien kronis yang non COVID. Karena sekali lagi kita juga berharap bahwa pasien-pasien yang non COVID pun bisa dilayani dengan baik, pasien-pasien kronis tersebut. Ya, karena kalau tidak, ya sama juga artinya bicara soal angka morbiditas, angka kesakitan, bicara soal angka kematian, nanti akhirnya sama juga. Artinya yang konsentrasi COVID, yang pasien-pasien non COVID nggak keurus, artinya juga akhirnya mereka mendapatkan komplikasi dan juga akhirnya menyebabkan kematian. Jadi ini harus juga menjadi perhatian. Ya, bagaimana tetap harus ada pemisahan ya untuk pasien-pasien yang non COVID. Ya. Ini sudah banyak yang hadir ini Prof, udah sekitar 60 sama sudah banyak juga nih yang kirim-kirim emot. Ini ada Assalamualaikum dokter, waalaikumsalam. Ini ada pertanyaan tapi tadi sudah terjawab nih Prof dari Dokter Ahmad. Assalamualaikum, selamat sore Prof Ari dan Dokter Fajar, izin bertanya bagaimana kebijakan terkait kegiatan pendidikan nakes. Nah, tadi sudah dijelaskan ya Prof ya, jadi tergantung rumah sakit pendidikannya Prof ya, apakah mampu atau tidak ya. Ya, nanti di save kan, ya di save. Terus ini juga Prof, ini ada yang bilang, ada izin bertanya nih Prof, katanya untuk new normal kunjungan pasien berobat di rumah sakit, untuk pembatasan jumlah kunjungan sepertinya sulit dan kurang etis Prof, mohon pencerahannya. Ya, saya rasa sih nggak ada masalah ya, artinya kan juga di mana-mana pun di dalam pelayanan kesehatan itu ada istilah waktu tunggu, kecuali kalau emergensi. Kalau emergensi kan tinggal datang ke IGD. Tapi untuk pasien-pasien elektif ya harus ada antrian. Ya karena sekali lagi untuk melindungi semua gitu loh. Ya udah, saya rasa sih udah umum ya istilahnya, misalnya oke, untuk konsultasi hanya dibatasin 10 sampai 15 gitu misalnya. Tapi sekali lagi ini bukan pasien emergensi. Kalau pasiennya dengan bleeding ya nggak bisa masuk ke poliklinik, harus ke gawat darurat. Tapi kalau pasien yang memang berobat cuman kontrol ya, untuk suatu pengobatan dia kontrol, ataupun kalau memang ada keluhan, mungkin kok keluhannya tidak berat, keluhan-keluhan yang memang sudah berlangsung kronis, saya rasa tidak ada masalah dalam antrian. Tapi ketika dia kasus emergensi ya harus datangnya ke gawat darurat gitu. Walaupun di gawat darurat nanti juga akan ada triase, ini sebenarnya memang emergensi atau sebenarnya tidak, atau false emergency. Ya kalau false emergency kan mesti ditangani di poliklinik saja gitu. Jadi sekali lagi saya rasa bisa saja, karena ini kan untuk melindungi kepentingan. Karena sekali lagi bicara soal kapasitas sudah pastilah berubah. Bangku menunggu aja itu kan sekarang juga udah disekat-sekat.
Jadi satu bisa diisi, dua disilang misalnya kan. Jadi dari kapasitas kursi aja mungkin tadinya mungkin 20, sekarang mungkin hanya bisa sampai 7 orang misalnya. Kan jadi mesti dibatasi sekali. Jadi sebenarnya memang ya sekali lagi karena kita berusaha agar menekan penyebaran infeksi ini. Nah, apa kita tahu tadi pasien-pasien yang namanya pasien datang ke rumah sakit ada dua hal sih, memang ini pasien kontrol atau pasien yang memang punya masalah kesehatan. Nah, jadi ini yang harus jadi perhatian memang. Ya, jadi bisa saja sih masalah mengantri atau istilahnya antrian itu karena tadi ada beberapa kepentingan juga yang harus diperhitungkan gitu ya. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi pembatasan jumlah pasien juga kebetulan saya bekerjanya di rumah sakit di daerah di Jawa Timur ya, Prof. Sama Prof, sudah mulai dikurangi juga. Jadi untuk yang pasien-pasien yang memang tidak emergensi, yang kontrol rutin itu awalnya dia kontrol ketemu dokternya setiap sebulan sekali, sekarang 2 bulan sekali. Jadi ketika obatnya habis, ke rumah sakit hanya ambil obat, Prof, untuk mengurangi paparan. Oke, ya, sekarang jadi juga kita lanjut. untuk ya beberapa operasi elektif juga ditunda ya karena dengan kondisi begini. Tapi sekali lagi kita berharap kalau angka ini bisa kita tekan terus, jumlah penyebaran juga menurun satu daerah ya tidak artinya sudah mulai kita bisa kerjakan operasi elektif tersebut. Tapi kalau kasusnya masih tinggi di tengah masyarakat ya terlalu riskan. Artinya apa? Bisa saja pasien-pasien asimptomatik. Dia asimptomatik, tidak ada gejala atau gejalanya ringan untuk satu tindakan operasi. Nah, kebetulan misalnya operasinya juga buka mulut. Nah, itu dia di situ kan sumber aerosolnya itu bisa menularkan baik kepada petugas kesehatan, dokter atau perawat. Ya kan kita tahu ada juga pada satu tindakan dokternya nggak apa-apa, mungkin perawat pendamping kena misalnya seperti itu. Atau dokternya juga kena juga ada. Kan kita tahu juga ada beberapa kasus dokter-dokter bedah, dokter-dokter kebidanan juga ada yang kena misalnya begitu. Jadi bukan saja dokter yang memang bekerja langsung di COVID, misalnya dokter penyakit dalam konsultan paru atau dokter paru langsung, yang kalau langsung itu jelas biasanya mereka sudah siap. Tapi justru biasanya dokter-dokter yang tidak bekerja langsung di pasien-pasien COVID. Nah, kebetulan pasien-pasien tersebut asimptomatik atau dengan gejala ringan, tapi datang ke rumah sakit untuk suatu kontrol yang lain gitu. Ya, ini Prof tadi kan bahas mengenai buka mulut ya Prof. Ini dari Dapur Dede ada yang bertanya, Prof mau tanya dalam situasi sekarang apakah aman kalau ke dokter gigi? Ya sekarang ini dokter gigi termasuk yang beresiko tinggi ya, bahkan kan kita awal-awal itu kalau nggak salah ini udah belasan juga dokter gigi yang meninggal. Ya belum lagi dokter gigi yang positif gitu ya. Karena apa? Ya tadi bahwa kita mesti tahu infeksi ini ditularkan secara droplet. Dia bisa batuk pasiennya, atau dia bisa bersin, atau dia bisa ngomong seperti ini pun kalau terlalu keras juga bisa droplet. Atau tadi pada saat pasiennya buka mulut atau menguap atau ada tindakan di daerah rongga mulut, itu dia aerosol udaranya itu, uapnya itu bisa mengandung virus gitu loh. Ya, jadi nggak perlu batuk, nggak perlu bersin ketika dia buka mulut. Hawa udaranya itu, hembusannya itu udah bisa mengandung virus, itu udah bisa menularkan. Oleh karena itu standarnya untuk pasien-pasien yang memang kemungkinan terjadinya penularan melalui aerosol tadi buka mulut, makanya dokter yang melakukan tindakan tersebut, misalnya ya dokter-dokter gigi harus menggunakan APD level 3. Apa artinya? Ya mesti lengkap dari mulai tutup kepala, kemudian Google, ya, kemudian masker N95, kemudian face shield, ya, kemudian hazmat, ya. Intinya sebenarnya yang paling atas, yang paling ini itu yang paling dominan adalah leher ke atas. Ya kadang-kadang kita makanya perlu lagi face shield, itu tangan kan gatel apa, nah ini tadi kalau ada face shield mungkin nggak langsung kontak, padahal tangan kita ini udah tercemar gitu loh. Nah ini harus diperhatikan oleh petugas kesehatan. Tapi di satu sisi masyarakat juga tadi itu hal-hal yang seperti tadi itu usahakan tangan kita ini tidak menyentuh lokasi-lokasi yang memang orang lain pun akan sentuh. Karena kalau tadi kita belum tahu, jangan-jangan barusan saja disentuh oleh orang yang memang
mempunyai infeksi COVID-19 misalnya. Jadi kan itu akhirnya proses penularan terjadi di situ. Ya. Ini tadi kan sempat bahas mengenai sekolah ya Prof ya. Ini ada pertanyaan dari Ai Ananda. Apakah aman bagi anak yang didiagnosa pneumonia untuk kembali ke sekolah jika diberlakukan kembali belajar tatap muka di sekolah? Ya sekarang pneumonianya kenapa? Kalau pneumonianya karena COVID kan ada aturannya bahwa apabila dilakukan pemeriksaan 2 kali COVID-nya negatif, dia sudah kembali aktivitas normal. Tapi juga mesti perlu diberi catatan pada pasien-pasien COVID itu kerusakan, ada terjadi kerusakan paru di baru itu, inflamasi peradangannya, dan disebutkan bahwa mereka ini diminta untuk 2 bulan ini diusahakan jangan sampai terpapar dulu dengan infeksi. Jadi karena apa tadi proses penyembuhan parunya itu secara total itu membutuhkan waktu 2 bulan. Jadi sebaiknya memang dia benar-benar dijaga, jangan sampai dia terganggu dulu nih proses penyembuhan paru-parunya di dalam 2 bulan itu. Jadi intinya seperti itu. Karena tadi sekali lagi kita berharap setelah sembuh tidak ada komplikasi lain yang artinya membuat kapasitas parunya menjadi menurun di kemudian hari. Gitu. Oke, kita lanjut lagi Prof. Ini ada pertanyaan sama tadi, amankah kalau kita berobat ke dokter gigi, itu sudah dijelaskan. Sekarang ada dari Endezin. Dok, beberapa elit pun terkadang menyampaikan jika gejala ringan seperti batuk pilek cukup isolasi mandiri di rumah. Sementara dokter tadi bilang sebaiknya langsung ke rumah sakit. Jadi bagaimana dok? Ya, pertama kita mesti pastikan dulu. Jadi batuk pilek ini, apalagi ada demam, ya kan demam tinggi ini. Mestinya demamnya tinggi di atas 38,5. Tapi mesti saya sampaikan bahwa data-data di rumah sakit kita itu menunjukkan bahwa pasien-pasien dengan COVID ini demamnya hanya sekitar 85%, 15% tidak demam. Beberapa rumah sakit di Cina menyebutkan demamnya 95%, yang tidak ini demam 5%. Jadi kita mesti perhatikan dulu, ini memang tadi kalau batuk pileknya biasa saja, mungkin ya tidak ada masalah. Tapi ketika dia demam, batuk pilek, nah apalagi riwayat kontak, dia harus dicek dulu, dipastikan dulu ini COVID-nya positif atau tidak. Karena tidak enak juga orang belum tahu diagnosis, tahu-tahu diisolasi mandiri selama 2 minggu, nggak bisa juga. Atau sebaliknya, jangan juga meremehkan. Ya batuk pilek biasa aja, nah, jadi dianggap belum COVID, jadi mesti dipastikan dulu, apalagi dia ada riwayat kontak, kontak atau memang dia anak pekerjaannya, gitu ya. Jadi sekali lagi mesti dipastikan dulu, dia positif atau tidak. Kalau dia positif ya tadi, kalau dia ringan silakan isolasi mandiri, itu full isolasi mandiri dan dia harus dilakukan pemeriksaan swab berikutnya lagi untuk memastikan dia sudah 2 kali negatif, itu baru aman gitu loh. Hanya jadi masalah adalah ketika itu positif, dianggap negatif, ini yang jadi masalah. Nah, lebih baik kita over diagnosis, kita duga ini positif, dibandingkan kita duga ini negatif jadi positif gitu loh. Tapi ya tentu bukan sekali bersin, 2 kali bersin, atau karena memang dia ada alergi, langsung dibilang COVID. Tentu yang tiba-tiba dia selama ini nggak ada batuk-batuk, kok sekarang batuk pileknya agak itu tadi. Jadi hal-hal yang memang sebelumnya tidak terjadi pada orang itu kok sekarang terjadi gitu loh. Ya kan ada orang yang memang kena debu sedikit bersin, ya jangan langsung dibilang COVID. Atau kalau kebetulan memang dia sensitif, gatal sedikit batuk gitu, itu juga jangan dibilang COVID. Tapi sehat dia, sama ini nggak pernah ada batuk-batuk, atau dia ada batuk pilek misalnya. Atau dia meriang, atau dia demam tadi. Jadi sekali lagi ini memang harus menjadi perhatian. Ya Prof, kita lanjut lagi nih pertanyaan. Ini kita coba pertanyaan yang berhubungan dengan new normal dulu ya Prof ya. Prof Ari izin bertanya terkait dengan kondisi COVID-19 ini, ada beberapa rumah sakit dan provider-provider swasta yang memberikan pelayanan telemedicine. Ingin bertanya Prof terkait etik telemedicine seperti apa Prof? Ya, sekarang telemedicine ini memang sudah menjadi platform ya. Pertama, karena ini bisa jadi solusi. Pertama, solusi untuk masyarakat mendapatkan informasi kesehatan, itu dulu yang penting. Tapi ketika dia melakukan suatu konsultasi, sebaiknya memang pasien tersebut adalah pasien yang memang rutin kontrol. Artinya dia ini oke lah, ini pasien-pasien sakit mah yang biasa kontrol dengan dokter ini.
Nah, jadi dokternya udah tahu nih keluhan-keluhan yang ketika dilakukan telemedicine, anamnesis segala macam gitu loh. Ya, tahu memang pasien-pasien hipertensi. Ya, ini tadi sekali lagi dia hipertensi, punya tekanan darah nggak untuk dia kontrol. Atau kalau dia gula, dia punya glukometer nggak untuk cek gulanya. Atau dia dekat lab tertentu bisa dicek. Jadi sekali lagi telemedicine ini memang diperuntukkan untuk tadi pertama sebagai forum konsultasi. Ya, orang yang memang artinya konsultasi, menanyakan sesuatu, nah di situ dokter bisa memberikan saran-saran. Nah, bisa juga tadi untuk bahagian dari kontrol pengobatan karena memang sudah ada filenya. Misalnya saya ambil contoh ini pasien batu empedu perlu pengobatan 3 bulan, dia baru pengobatan sebulan, ya dokternya tinggal ngelihat aja cocokin gini-gini, ya udah diberikan lagi obat untuk 1 bulan berikutnya. Atau pasien-pasien tuberkulosis, nah, secara telemedicine pasien nggak ada keluhan, berat badannya tetap naik atau tidak pucat, tidak apa, ya udah dokter tinggal mendeklar, udah diberikan lagi resep untuk berikutnya gitu loh. Jadi sekali lagi telemedicine itu bisa digunakan untuk ya pada pasien-pasien yang memang sudah diketahui tadi untuk konsultasi, atau kalau ini memang pasien-pasien yang memang sudah rutin kontrol di dokter tersebut atau rumah sakit tersebut gitu. Iya. Ini Prof, ada lagi pertanyaan nih Prof. Ini dari Makassar nih Prof kelihatannya. Imam Nurjaya izin bertanya Prof, bagaimana cara untuk menghadapi keadaan di mana banyak tenaga medis yang diisolasi. Kebetulan di Makassar banyak frontliner kita yang diisolasi dan dikarantina. Padahal kurva pandemi masih laju. Ya, inilah saya bilang bahwa memang dokter-dokter dan petugas kesehatan ini merupakan kelompok masyarakat yang beresiko tinggi untuk tertular. Oleh karena itu memang harus saling mengingatkan. Nah, ini memang saya kebetulan sedang mempersiapkan riset ya untuk melihat faktor risiko petugas kesehatan terinfeksi oleh COVID. Nah, kita lihat tadi faktor risikonya itu apa. Nanti kita lihat apakah ini berhubungan dengan beban kerja yang berat sehingga daya tahan tubuh turun, atau misalnya memang penggunaan APD, kemudian juga bagaimana cara menularkan, nanti mudah-mudahan sudah ada resultnya ini apa nih kira-kira. Jadi memang banyak hal lah, ya sehingga ini menjadi evaluasi. Ada beberapa rumah sakit yang cukup ketat, misalnya dokter jaganya itu dibuat on off, atau 2 minggu kerja, 2 minggu off gitu. Itu salah satu solusi sebenarnya agar pertama, ketika seseorang petugas kesehatan juga mengalami kejenuhan, itu bisa menjadi stres sendiri. Sedangkan stres tersebut bisa menurunkan daya tahan tubuh. Jadi pimpinan rumah sakit atau Kabid Yankes ini harus mengidentifikasi hal gini. Ya manusia beda dengan robot. Ya kalau robot mungkin bisa dikerja terus 24 jam nggak ada masalah. Tapi kalau manusia ada banyak faktor. Apalagi kalau dia sudah berkeluarga misalnya. Ya, jadi juga mesti dilihat bahkan di beberapa rumah sakit ada tim pendamping dari psikiater untuk tenaga-tenaga kesehatan, karena tenaga kesehatan kan manusia juga. Ketika dihadapkan dengan beban-beban, belum lagi tadi ketemu pasien-pasien yang memang kondisinya berat. Ya, yang misalnya ada saja kasus yang meninggal. Buat seorang dokter itu ketika pasiennya meninggal itu jangan dianggap bahwa seperti biasa, tidak. Umumnya dokter, perawat itu akan shock sebenarnya. Ya, ketika pasiennya meninggal itu dia shock sebenarnya. Walaupun nampaknya dia tidak, tapi dia sebenarnya shock. Pasti akan jadi pertanyaan, oh coba begini. Jadi sekali lagi ini juga harus diidentifikasi. Nah, disitulah memang jumlah petugas kesehatan menjadi sesuatu yang penting begitu. Tapi di satu sisi juga masa istirahat juga menjadi penting ya. Ketika divorce nanti itu bisa jadi masalah bahwa petugas kesehatan akan bekerja all off, akhirnya juga exhausted, akhirnya juga ya daya tahan tubuhnya turun, jadi mereka juga bisa orang yang akhirnya menjadi pasien gitu loh. Jadi sekali lagi tadi ini memang harus diperhitungkan semuanya, dan juga sudah disiapkan juga cadangan-cadangan dokter. Jadi seperti ya kita sih tidak berharap kasus kita sedemikian rupa seperti di Rusia atau di Amerika. Di Amerika akhirnya apa? Untuk menambah jumlah tenaga kesehatan,
mahasiswa-mahasiswa yang sudah akhir itu diluluskan, atau di Rusia mahasiswa-mahasiswa kedokteran klinik itu sudah dilibatkan di dalam proses tersebut yang mereka sebenarnya secara mental belum siap gitu loh. Jadi inilah kita mudah-mudahan kita tidak berada dalam kondisi yang demikian. Ya alhamdulillah saat ini masih terkendali ya. Walaupun sebagian ini ada lagi beberapa rumah sakit tutup, kolaps misalnya karena petugasnya positif, tapi artinya tidak berlangsung secara massal gitu loh. Jadi sekali lagi ini semua bisa terkendali, artinya bisa dijaga semuanya apabila jumlah kasusnya tidak meningkat terus. Ini saya bilang kita eksponensial sekarang ini, mesti warning. Yang tadi saya bilang tadi, jadi 2.000 April, 10.000 akhir April, kemudian sekarang akhir Mei, 25.000 awal. Ini sudah 20, mungkin hari ini 27.000, 26.000. Nah, seperti itu. Naik-naik terus gitu loh. Ini kan jadi PR sebenarnya. Apa yang akan terjadi? Ujung-ujungnya adalah sumber daya, sarana prasarana di rumah sakit juga akan terkuras juga akhirnya kalau jumlah pasiennya terus meningkat seperti saat ini. Ya, ini sekarang kita beralih ke pertanyaan dari DM saya nih Prof, sama waktu itu ada question box. Jadi ini ada pertanyaan Prof, apakah tujuan new normal agar tercapai herd immunity? Oh enggak, kan saya bilang beda. Jadi new normal dengan herd immunity beda ya. Jadi dan WHO juga tidak melarang suatu negara itu melakukan herd immunity. Ya, jadi sesuatu yang beda. New normal ini adalah tadi kita melakukan aktivitas dengan sesuatu yang new, bukan tujuannya korban banyak. Salah ketika ini justru harus diawasi dengan benar. Ketika jumlah korban meningkat, maka new normal ini mungkin harus lebih ketat lagi atau mungkin ditunda dulu untuk beberapa keadaan. Gitu. Ya. Ini ada banyak pertanyaan ini Prof, tapi coba saya cari yang berhubungan dengan tema ya Prof ya. Ini sempat ada juga yang nanya Prof, apa beda kondisi new normal dengan old normal? Kenapa? Ada pertanyaan, apa perbedaan new normal dengan old normal? Jadi sebenarnya old normal tuh nggak ada istilahnya ya. Jadi sebelumnya kan ini istilah new normal itu hanya mempertegas bahwa kita ingin kembali seperti dulu, tapi dengan sesuatu yang new gitu loh. Karena saya lihat juga ada beberapa orang yang nyebut bahwa new normal ini adalah suatu keadaan ketika kita sudah normal lagi. Tidak. Kita sudah, nah ini masyarakat harus pahamin bahwa dunia ini sudah berubah dengan COVID ini. Nggak ada lagi cerita dulu kita bisa kongko-kongkoan di coffee shop, udah nggak ada lagi cerita itu. Yang bisa ketawa lebar, ya tanpa masker, cekakakan, cekikiki nonton, nggak ada lagi nonton bioskop rame-rame, naik bis bertumpuk-tumpuk, udah nggak ada lagi. Itu zaman dulu. Zaman sekarang udah pasti tadi. Bis itu harus dibatasin. Yang kapasitasnya 40, sekarang kapasitasnya 15. Mobil pun juga seperti itu kan, udah dibatasin. Sedan hanya bisa nambah 2 orang. Karena apa? Memang udah itu yang namanya new normal itu seperti itu. Ya, termasuk juga di apa namanya ya bis itu udah nggak bisa lagi dipadetin, orang duduk samping-samping udah nggak ada lagi. Memang akhirnya apa? Semua menjadi expensive, mahal akhirnya semua. Mau nggak mau, pesawat juga begitu, nggak bisa lagi kapasitas pesawat 100%. Sebelum nggak bisa, kapasitas pesawat harus dikurangin sehingga memang antara orang dengan orang lain itu berjarak. Ya mungkin misalnya 30%, maksimal itu 30-40%, baru 40% udah, berarti kan 60% kosong. Ya itu tadi. Akhirnya apa? Memang semua pembiayaan jadi mahal. Itu yang namanya new normal. Bukan kembali lagi normal. Kita tidak bisa lagi kita bermimpi bahwa kita seperti dulu lagi. Enggak, udah berubah. Pandemi ini sudah menjadi endemi. Jadi virus ini ada terus, nggak akan habis ini virus. Virus ini paling akan turun sampai vaksin ditemukan. Kalau vaksin ditemukan, kita bisa hidup normal. Orang mesti divaksinasi. Artinya apa? Orang punya kekebalan tubuh terhadap virus ini.
Akhirnya lenyaplah, seperti cacar juga bisa habis, ya kan, beberapa infeksi juga bisa ditekan, polio juga bisa ditekan gitu misalnya. Jadi tunggu vaksin, sebelum vaksinnya datang ya kita berada dengan situasi seperti ini gitu. Ya. Ini Prof, tadi yang ada pertanyaan dari yang Endezin tadi, Dok menambahkan apakah perlu dilakukan tes swab massal apabila sebuah daerah akan menerapkan new normal? Kan banyak Ya itu kan sebenarnya ya idealnya memang demikian, bahwa memang kapasitas untuk pemeriksaan swab ini harusnya ditingkatkan, karena sekali lagi itu kita bicara soal prevalensi. Ya, ketika yang realnya itu seperti gitu. Kalau kasus ini kan sebenarnya yang di permukaan, tapi itu kasus juga menjadi penilaian. Memang idealnya tadi, ya asrama lah sebenarnya. Untuk suatu asrama, misalnya semua yang mau masuk lagi asrama itu di swab semua. Nah, dinyatakan negatif semua, silakan udah masuk di situ semua. Tapi juga nggak boleh keluar-keluar, misalnya untuk suatu proses pendidikan. 5 bulan, 6 bulan gitu misalnya. Ya, itu sehat semua di situ, terkendali semuanya di situ. Gitu. Itu memang satu hal yang memang yang idealnya seperti gitu. Screening massal tapi dengan pemeriksaan swab tadi, memastikan bahwa orang ini tidak punya virus di dalam tubuhnya sehingga dia bisa berinteraksi dengan orang lain. Ini kan yang dikerjakan untuk petugas kesehatan. Jadi petugas kesehatan yang memang bebannya berat segala macam dan sering kontak dengan itu dilakukan pemeriksaan, ternyata negatif, bisa kerja lagi gitu. Atau ketika selesai untuk suatu pekerjaan 2 minggu diperiksa negatif, sudah dia bisa kembali ke keluarganya. Nah, nanti 2 minggu lagi dia akan kembali kerja lagi, seperti itu. Jadi memang idealnya seperti itu, bahwa petugas kesehatan pun kan juga bisa menjadi sumber penularan kalau dia memang asimptomatik atau dia dengan gejala ringan gitu loh. Jadi oleh karena itulah memang proses screening ini memang lebih, ya kalau ada skala prioritas, maka yang diprioritaskan adalah para petugas kesehatan dan juga tadi kontak tracing tadi, ya tracing yang memang positif itu dikejar. Gitu. Ini kayaknya udah lewat 5 menit nih, Dr. Fajar. Oh ya, berarti kita tutup aja mungkin Prof. Mungkin ada kata-kata yang disampaikan terakhir buat masyarakat ini. Kan masih pada bingung ya Prof ya, new normal tuh seperti apa. Mungkin tadi sudah dipaparkan, mungkin bisa Prof persingkat dalam waktu 5 menit ini Prof. Kira-kira bagaimana Prof? Ya, prinsipnya begini, bahwa kita sudah mulai Maret ya, April ya, udah hampir 3 bulan kita berada di dalam situasi seperti ini. Dan tampaknya memang secara bertahap ini kondisi ini harus, artinya kita kembali ke dalam kehidupan normal tapi yang new tadi ya. Tentu semua ini juga melihat dari jumlah kasus yang sudah menurun pada satu daerah. Apalagi daerah-daerah yang sudah tidak ada kasus baru lagi, silakan untuk memulai tadi. Tapi sekali lagi dengan pengawasan yang ketat dan mitigasi yang ketat. Nah, bagi daerah-daerah yang kasusnya masih merah, jumlah kasus makin tinggi, memang sebaiknya jangan dulu, menunda dulu gitu ya untuk new normalnya ini tadi. Ya bisa saja mungkin kepala daerah melakukan PSBB yang diperpanjang lagi gitu loh, karena melihat bahwa proses penyebaran masih terjadi di tengah masyarakat. Dan bagi masyarakat yang penting adalah pakai masker, kemudian jaga jarak, physical distancing, ya, meningkatkan daya tahan tubuh, ya, kemudian sabar, tawakal, itu yang penting juga, ya, artinya harus ya stres, oke lah, wajar kita stres, tapi jangan sampai stres ini mengganggu tidur kita, mengganggu makan kita, mengganggu hidup dan kehidupan kita. Ya, stres ini perlu kita butuhkan sebagai orang yang hidup, tapi jangan sampai stres itu menguasai secara keseluruhan dari tubuh kita gitu loh, karena kalau tidak ya kita bisa juga menyebabkan penurunan daya tahan tubuh. Jadi saya rasa itu informasi ini mudah-mudahan masyarakat, para viewer ini ya, bisa lebih jelas apa yang dimaksud dengan new normal ini, dan kita juga bisa mengantisipasi sebagai masyarakat ketika memang new normal ini diterapkan oleh pemerintah daerah atau pemerintah kita. Makasih. Ya. Ini Prof, tadi ada banyak ucapan terima kasih untuk Prof Ari dan Dr. Fajar, sama ini ada pasiennya Prof juga nih. Sinca RMP, dokter favorit keluargaku, sehat-sehat Prof. Ya. Amin.
Ya, mungkin sekian ya Prof ya ini IG live Ya, kita. terima kasih. Nanti kalau ingin mau tahu kita ada IG live lagi bisa di follow mungkin Instagramnya Dokter Ari dan @fajarfikri_. Nanti kita akan menginfokan kalau misalkan ada IG live lagi. Terima kasih semuanya yang udah nonton, di DM ke IG saya atau IG Prof Ari. Mohon maaf tadi ada beberapa pertanyaan yang belum sempat terjawab karena waktu kita singkat, tapi semoga ini penjelasan dari Prof Ari yang sangat lengkap ini bisa membantu teman-teman untuk memahami apa arti new normal dan yang sesungguhnya dan herd immunity yang sesungguhnya. Sehat-sehat terus untuk kalian, untuk semua viewer. Semoga COVID ini bisa segera berakhir dan tidak akan ada korban lagi yang berjatuhan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Ya, makasih. Terpanjang.